Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatia Masud dengan NIM 240020301020. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya mengenai implementasi Virtual Private Network atau yang disingkat dengan VPN untuk keamanan dan privasi data. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa subbab. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian, selanjutnya hasil, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam era digital, data menjadi aset berharga yang memerlukan perhatian lebih terhadap keamanan dan privasi. Jaringan komputer memungkinkan pertukaran informasi lebih cepat, tetapi juga meningkatkan risiko perosahan dan pencurian data. Seperti yang terlihat dari total trafik anomali di Indonesia yang mencapai 330 juta lebih pada tahun 2024. Keterbukaan jaringan publik membuat individu dan organisasi rentan terhadap ancaman, termasuk pengawasan yang tidak sah. Maka dari itu, VPN muncul sebagai solusi untuk menciptakan koneksi aman dan melindungi identitas pengguna. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan efektivitas penggunaan VPN dalam meningkatkan keamanan dan privasi data. Pada rumusan masalah pada penelitian ini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama itu apa saja ancaman keamanan dan privasi data yang dihadapi oleh pengguna internet di era digital saat ini. Dan yang kedua, bagaimana efektivitas implementasi VPN dalam meningkatkan keamanan dan privasi data pengguna di jaringan publik. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penggunaan VPN sebagai solusi untuk masalah keamanan dan privasi data. Dan yang rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana dampak penggunaan VPN terhadap performa perangkat dan jaringan pengguna. Kajian teori pada penelitian era 3 yaitu pertama, keamanan data melibatkan perlindungan informasi digital dari akses yang tidak sah dan pencurian. Hal ini mencakup enkripsi, autentikasi, dan kontrol akses untuk melindungi data sensitif. Yang kedua itu privasi data di Indonesia masih menjadi isu dengan kurangnya regulasi yang melindungi individu setiap pencurian identitas dan penyalahgunaan informasi pribadi. Yang ketiga itu VPN menciptakan koneksi aman di atas jaringan publik, mengenkripsi data untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah dan menyembunyikan alamat IP pengguna. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode literatur review, yang dimana pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami dan menganalisis informasi yang relevan mengenai implementasi VPN untuk keamanan dan privasi data. Literatur review membantu mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan dalam penelitian yang sudah ada, serta memberikan wawasan yang lebih dalam tentang topik yang diteliti. Hasil penelitian yang pertama itu mengenai identifikasi ancaman keamanan dan privasi data. Pengguna internet di Indonesia menghadapi ancaman serius seperti peretasan, malware, dan kebocoran data dengan trafik anomali mencapai 330.527.636 pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan serangan cyber. Maka diperlukan pendekatan komprehensif termasuk penggunaan enkripsi dan VPN, kerangka hukum yang kuat, pendidikan publik, dan kerjasama internasional untuk melindungi data dan privasi pengguna. Implementasi VPN secara signifikan meningkatkan keamanan, aksesibilitas, dan privasi data dengan menyediakan transmisi data transkripsi. Dalam bisnis, VPN menawarkan solusi ekonomis untuk menghubungkan kantor cabang menggunakan biaya infrastruktur. Penggunaan OpenVPN dan Raspberry Pi pada server VPS memungkinkan akses jarak jauh yang aman. Studi komparatif menunjukkan bahwa OpenVPN unggul sedikit dibandingkan point-to-point tunneling protocol atau disingkat PPTP dalam performa dan keamanan. Jadi secara keseluruhan, VPN efektif dalam memfasilitasi komunikasi jaringan yang aman dan efisien, menjadikannya pilihan terbaik dan menarik untuk melindungi data dan
mengoptimalkan biaya operasional. Tantangan dalam penggunaan VPN ada beberapa tantangan, yaitu yang pertama masalah performa, perbedaan dalam keterlambatan, throughput, dan jitter antara protokol VPN seperti PPTP dan L2TP. Yang kedua itu kesulitan konfigurasi, yang dimana memerlukan pengetahuan teknis yang cukup untuk implementasi dan konfigurasi. Dan tantangan yang terakhir itu mengenai resiko layanan VPN gratis, yang dimana potensi pencurian data dan masalah privasi ketika menggunakan layanan VPN yang secara gratis. Dampak dalam penggunaan VPN ada beberapa dampak. Yang pertama itu penggunaan VPN dapat memperlambat kecepatan koneksi internet tergantung pada faktor-faktor tertentu. Yang kedua itu jenis VPN yang digunakan, kualitas server, dan kondisi jaringan pengguna berpengaruh pada kecepatan tersebut. Data harus dilewati server VPN terlebih dahulu yang dapat menambah latensi dan memperlambat kecepatan. Kecepatan sangat tergantung pada lokasi server VPN. Server yang jauh dari pengguna dapat mengurangi kecepatan tersebut. VPN berbasis perangkat keras biasanya lebih cepat dibandingkan dengan perangkat lunak atau layanan VPN pihak ketiga. Server dengan kapasitas tinggi dan bandwidth memadai dapat menangani lebih banyak pengguna tanpa mengurangi kecepatan tersebut. Dan dampak yang selanjutnya yaitu jaringan yang lambat seperti WiFi publik yang tidak stabil dapat memperburuk masalah kecepatan tersebut saat menggunakan VPN. Beberapa penyedia VPN menawarkan fitur optimasi untuk meningkatkan kecepatan seperti pemilihan server otomatis. Pengamatan bervariasi, beberapa pengguna tidak merasakan penurunan kecepatan signifikan, terutama pada aktivitas ringan. Penurunan kecepatan lebih terasa pada aktivitas yang memerlukan bandwidth yang tinggi, seperti streaming video berkualitas tinggi atau gaming secara online. Selanjutnya itu dengan memilih layanan VPN yang tepat dan mengoptimalkan pengaturan serta penggunaan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap performa tersebut. Terakhir, kesimpulan, keamanan dan privasi data menjadi isu krusial di era digital. Dengan ancaman yang terus meningkat, implementasi VPN efektif dalam meningkatkan keamanan jaringan, aksesibilitas, dan privasi melalui enkripsi, serta menawarkan alternatif ekonomis. Namun tantangan seperti masalah performa, kompleksitas konfigurasi, dan risiko dari layanan gratis pasti tetap ada. Dampak penggunaan VPN pada performa bervariasi tergantung pada jenis VPN, kualitas server, dan kondisi jaringan, tetapi dapat dioptimalkan dengan konfigurasi yang tepat. Oleh karena itu diperlukan pendekatan komprehensif melalui solusi teknologi, kerangka hukum yang kuat, edukasi publik, dan kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan manfaat teknologi VPN. Itu saja hasil presentasi saya mengenai penelitian implementasi virtual private network atau yang disingkat dengan VPN untuk keamanan dan privasi data. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.